PSM Makassar berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 3-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Persis Solo ciptakan gol terlebih dahulu lewat Rio Matsumura di menit 33, assist dari Irfan Bahdim. Di babak kedua, PSM Makassar mampu samakan kedudukan 1-1 lewat Yance Sayuri di menit 62, assist dari William Fulim. Lalu Persis Solo ciptakan gol lagi lewat Fernando Rodriguez di menit 65, assist dari Rio Matsumura lagi. Dan di sini PSM menunjukkan mentalitasnya. Gol kedua PSM dicetak oleh William Fulim menit 69, assist dari Yakob Sayuri, dan Everton di menit 77, assist dari Muhammad Ramadan Sananta. Kemenangan ini tentunya sangat berharga bagi PSM Makassar untuk membuat posisi PSM semakin nyaman di pucuk klasemen Liga 1 Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persis Solo, aku selalu meng-highlight apa yang dilakukan oleh PSM Makassar. Dari sisi apa? Penguasaan bola. PSM Makassar di laga ini menguasai bola 33%. Persis Solo 67%. Ini seperti anomali dalam tanda petik. Mengapa PSM Makassar berada di pucuk klasemen Liga 1 Indonesia dengan bermain tidak orientasi ke bola, dan rata-rata bisa kita kalkulasikan sampai saat menghadapi Persis Solo ini ya sekitaran 33% sampai dengan 40% lah penguasaan bola yang dimiliki oleh PSM Makassar selama Liga 1 Indonesia ini. Dan kalau misalnya PSM Makassar bisa menjuarai Liga 1 Indonesia dengan orientasi bola nggak begitu banyak, bahkan sangat minor teman-teman, mungkin ini PSM Makassar bisa ciptakan sejarah di dunia ini. Seperti video-video sebelumnya yang sudah aku bilang, sejarah apa? Tim yang juara liga ataupun satu kompetisi teman-teman nggak orientasi banyak ke bola, rata-rata 33% sampai dengan 40%. Bukan mungkin PSM Makassar bisa menciptakan sejarah itu datang dari Indonesia. Kalau misalnya kita lihat liga lain ya, kalau misalnya ada pun seperti PSM Makassar juara-juara kompetisi yang ada di belahan dunia, silahkanlah klub apa itu, silahkan tulis di kolom komentar. Tahu aku cuman ada PSM lah. Itu satu hal yang menarik kalau kita lihat apa yang dimainkan oleh PSM Makassar. Berbanding terbalik, kalau misalnya PSM Makassar lebih banyak orientasi ke bola, menguasai bola, kadang hasil mereka kalah ataupun imbang tidak optimal. Kan itu anomali kan? Itu udah ada contohnya pada saat menghadapi Persija Jakarta. Coba PSM Makassar ambil inisiatif di Piala AFC beberapa waktu yang lalu. Saat menghadapi Kuala Lumpur, PSM terpancing ambil bola, langsung dihantam oleh Kuala Lumpur dengan permainan cepat Kuala Lumpur. Oke, sebelum kita masuk ke grafis taktikal antara PSM Makassar menghadapi Persis Solo, kita bahas dulu kontroversi yang terjadi di laga ini. Yang pertama, dari situasi bola mati, Yance Sayuri ini sudah dalam keadaan menendang ya. Yance memberikan bola ke posisi Everton, dan pada momen ini asisten wasit 1 Furqan Fajar menganggap posisi dari Everton dalam keadaan offside. Apakah posisi Everton tersebut sudah dalam keadaan offside? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, bisa teman-teman lihat dari grafis ini juga bahwa keputusan wasit di laga ini sudah tepat. Bisa teman-teman lihat bahwa tipis sekali tubuh dari Everton sudah melewati pemain terakhir dari Persis Solo. Yance memberikan bola ke Everton. Nah, lalu Everton terima bola dan asisten wasit Furqan Fajar angkat bendera. Landasannya tentu pasal 11 Law of the Game teman-teman. Lebih spesifiknya 11.2 tentang interfering with play by playing. Nah, itu perlu kita jadikan perhatian, tipis banget, dan perlu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh asisten wasit ini. Jadi clear ya. Jadi di momen ini keputusan wasit benar, tipis banget, jeli asisten wasit ini. Dan aku juga mendapatkan kabar, beliau ini juga pernah mendapatkan lisensi FIFA di tahun 2020. Wasit Furqan Fajar, tipis banget ala-ala asisten wasit dari Liga Inggris. Kemudian ada satu momen kiper dari Persis Solo mencoba menahan bola, dan di situ ada yang mengatakan bola sudah lewat garis dan seterusnya. Nah, pertama, kita nggak punya goal line teknologi. Itu dulu ya. Kita nggak punya teknologi untuk menjustifikasi apakah itu sudah lewat 100% bolanya atau tidak. Karena kalau misalnya ada 1%, 2%, 3% masih berada di garis lapangan teman-teman, garis gawang, maka itu tidak dikatakan gol. Itu sesuai dengan pasal 9.1 yang dikatakan bola itu masuk, yaitu keseluruhan bola 100%
Mak. Kalau misalnya 99% belum dikatakan masuk. Karena kita tidak mempunyai goal line teknologi, apalagi replay kamera broadcaster kita pun nggak simetris dengan keadaan momen tersebut, maka itulah fungsi dan tugas dari wasit tambahan. Wasit tambahan salah satu tugasnya menentukan apakah bola sudah masuk atau tidak. Di momen itu, asisten wasit tambahan tidak ada memberikan kode bahwa bola sudah melewati gawang. Artinya, karena kita tidak mempunyai goal line teknologi, maka keputusan wasit tengah ya tentunya berlandaskan dari apa yang diambil sikap dari asisten wasit tambahan. FIFA sebelum membuat video asisten referee, mereka mengeluarkan dulu goal line teknologi. Kalau mereka misalnya mengeluarkan video asisten referee, tidak ada goal line teknologi, maka sama aja. Kenapa? Misalnya ada kejadian seperti ini, goal line teknologi nggak ada, tapi video asisten referee ada. Sulit juga untuk menjustifikasi karena kamera ataupun angle-nya nggak proporsional untuk bisa menilai itu sudah gol atau tidak. Kita berbicara aturan. Nah, di momen ini sikap dari asisten wasit tambahan harus kita hormati. Nah, kemudian ada salah satu momen di akhir-akhir pertandingan Reza Arya menghentikan pemain Persis Solo. Apakah itu pelanggaran? Kalau kita bicara tentang law of the game, maka harusnya Persis Solo di momen tersebut mendapatkan penalti dan Reza Arya terkena yellow card karena itu sudah termasuk stop promotion attack, menghentikan dalam momen tersebut, menahan pemain dari PSM Makassar. Dan aku fair, kalau misalnya ada yang bagus aku katakan bagus, benar. Kalau misalnya ada buruk aku katakan memang salah keputusannya. Nah, di momen ini teman-teman bisa teman-teman nilai apa yang dilakukan dan diputuskan oleh wasit tersebut. Kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas PSM Makassar bersama Bernardo Tavares tetap menggunakan pola andalan yaitu 1-3-5-2. Di belakang ada Reza, Erwin, Yuran, Tahar, 3 back. Kemudian di tengah ada 3 gelandang, Arfan, Rashid Bakri, Ananda, Yakob Sayuri di kanan, Yanca Sayuri di kiri, William Fulwim dan Everton. Sedangkan Persis Solo melakukan mirroring taktikal menghadapi PSM Makassar dengan pola 1-3-5-2. Improve dilakukan oleh pelatih Persis Solo untuk mengalahkan lini tengah dari PSM Makassar. Seperti apa itu? Pada saat tanpa bola kita tahu PSM Makassar rubah polanya menjadi 5-3-2. Oke, kita ubah dulu. Arfan, Rashid, 3 pemain di tengah. Yakob sebagai wingback kanan mundur ke bawah. Kemudian Everton turun, William Fulwim turun. Mereka ini pasif, lebih banyak menunggu di babak pertama. 2 strikernya teman-teman ya, berbeda di babak kedua. Nah, di momen ini tentunya di momen ini Persis Solo membentuk struktur menyerang mereka. Sultan Totan, back tengah. Peran dari Sultan Totan di laga ini pun patut kita apresiasi posisi yang ia lakukan. Sedangkan Mesidoro sebagai defensive midfielder. Nah, yang menariknya pada saat fase attacking, Mesidoro ini sering turun ke bawah untuk menjemput bola. Kita tahu kemampuannya untuk holding the ball, bagaimana PC untuk memberikan passing ke depan. Itu salah satu keunggulan dari Mesidoro. Nah, di momen ini PSM Makassar yang bermain menunggu di tengah membuat pemain di area sekitaran Rashid, Arfan, Ananda kekurangan Persis Solo pemainnya karena Mesidoro turun ke bawah untuk ambil bola. Nah, inilah langkah cerdik ya bagi aku apa yang dilakukan oleh Leandro Medina, Rio Matsumura ataupun Ferdinand yang sering melakukan pergerakan di sekitaran middle third, teman-teman, dibantu oleh pergerakan Gavin yang masuk ke tengah. Artinya 3 versus 3. Irfan Bahdim hybrid melebar ke sayap. Jadi ada opsi bagi pemain PSM juga. Ketika Gavin sudah berhasil menarik Rashid Bakri, maka ada kesempatan untuk memberikan bola ke sektor sayap kanan yang muncul ruang. Nah, lalu apa maksud dari Persis Solo menarik Gavin beberapa momentum masuk ke tengah? Tentunya mengharapkan tidak kalah jumlah pemain di sektor tengah. Itu dulu yang pertama. Lalu ketika misalnya pemain Persis Solo memberikan bola ke sektor wingback kiri ada Eki, kan di sini tertarik pemain dari PSM Makassar untuk melakukan pressing. Pressing yang dilakukan oleh PSM Makassar tuh nggak berada dari posisi 2 striker mereka, William Fulwim ataupun Everton. Mereka itu melakukan pressing dari wingback dan diikuti oleh pemain di tengah. Tertariklah untuk melakukan pressing misalnya seperti ini. Nah, ketika pemain dari PSM Makassar 3 gelandang yang melakukan pressing, wingback yang melakukan pressing, teman-teman, menutup ruang dari Eki. Ini kita simulasikan seperti itu. Lalu ada opsi yang dimiliki oleh pemain
Persis Solo di sektor Gavin. Nah, tadi yang aku sampaikan, Persis Solo coba ciptakan nggak kalah orang di lini tengah menghadapi 3 pemain ini. Artinya kan ada 3 versus 3 di lini tengah. Jadi ketika Persis Solo mencoba melakukan attacking, ada kesempatan opsi passing jika itu memungkinkan dilakukan oleh pemain-pemain Persis Solo ke posisi Gavin Quad Atsit. Dan itu berhasil menyulitkan pemain PSM. Dan lihatlah proses gol yang dimiliki oleh Persis Solo dari tengah. Bayangkan itu, dari tengah yang biasanya sulit untuk dimasukkan permainan PSM Makassar, itu mampu dilakukan oleh Persis Solo. Ini cerdas banget. Nah, setelah PSM Makassar tertinggal, di situ terlihat PSM Makassar agak terburu-buru untuk menyamakan keadaan. Tetapi itu hal biasa teman-teman, karena sudah dalam keadaan tertinggal. Nah, yang aku tunggu reaksi dari seorang pelatih di momen ini, Bernardo Tavares. Kan dia sudah tertinggal 0-1. Apa reaksinya? Nah, di babak kedua, ia melakukan pertukaran pemain. Rashid Bakri keluar, kemudian Sananta masuk. Sananta nomor 9. Nah, Sananta diduetkan di depan. Ada Everton, ada Sananta. William Fluim, dia berada di belakang 2 striker tersebut, ditopang oleh Arfan dan Ananda. Nah, di sini pemain dari PSM Makassar lebih sering melakukan pressing tinggi pada saat sesi build up dilakukan oleh Persis Solo. Kita geser, normalisasi lagi bentuk shape dari Persis Solo. Pressure lebih tinggi dari biasanya. Ini satu anomali juga. Aku lihat, kaget melihat PSM Makassar untuk bisa melakukan tekanan setinggi itu, walaupun di awal-awal pertandingan babak kedua ya ada beberapa space yang muncul karena apa yang dilakukan oleh PSM Makassar ini. Dilakukan pressing itu membuat pemain dari Persis Solo mengalami kepanikan, dan dari kepanikan tersebut ada satu gol berasal lewat Yance Sayuri, kan di pressing oleh pemain PSM Makassar. Nah, disitulah salah satu momentum kebangkitan dari PSM Makassar, lebih berani terbuka, lebih berani melakukan attacking, dan berani mengambil resiko. Karena nggak mudah teman-teman ketika ya kasarnya membuat pemain PSM Makassar lebih banyak attacking di depan, Sananta, Fluim, sama Everton, otomatis di tengah itu kan banyak timbul lubang. Nah, itu kan penuh resiko diambil oleh Bernardo Tavares. Tapi resiko tersebut perlu diambil, dan resiko yang dilakukan tersebut berbuah hasil. Itu jelinya Bernardo Tavares yang aku saksikan teman-teman. Oke, udah lama banget videonya, mungkin sampai sini aja dulu videonya. Bye.